أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tentu dengan senantiasa istiqamah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yakni kita dapat berbagi bersama saudara-saudara kita. Dan di antara larangan yang perlu kita jauhi dari Allah Subhanahu wa taala yakni salah satunya adalah sikap kikir, lawan dari kata sifat berbagi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berbagi adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan berbagi kita menjadi wasilah perantara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kepada sesama. Dalam berbagi terdapat banyak hal yang bisa kita berikan. Baik kita itu berbagi berupa materi. Kalau kita tidak bisa berbagi dengan materi, maka masih ada cara lain untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara kita. Yakni kita juga bisa berbagi dengan tenaga. Memberikan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan, yang kita tolong dengan tenaga kita. Kalau kita belum bisa memberikan bentuk berupa materi dalam acara di masjid, maka kita datang untuk membantu mensukseskan acara tersebut. Maka itu adalah cara kita berbagi dengan menolong, membantu kegiatan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dapat kita lakukan dengan materi ataupun tenaga, berbagi juga kita dapat lakukan dengan pikiran. Karena tidak jarang saudara-saudara kita membutuhkan sharing informasi, membutuhkan bantuan untuk mencari solusi dengan pemikiran. Maka jika kita dapat membantunya, maka kita sharing bagaimana memecahkan masalah yang sedang Allah cobakan kepada saudara kita, yang sedang Allah berikan ujian kepada saudara kita. Bahkan bisa jadi ketika kita pernah mengalaminya, maka kita memberikan informasi-informasi solusi agar dapat lepas dari berbagai macam masalah. Baik itu masalah ekonomi. Kalau kita tidak dapatkan materi, kita tidak dapat memberikan tenaga, paling tidak kita memberikan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan di tempat yang dia lalui. Informasi itu
menjadikan penolong bagi saudara kita yang sedang membutuhkan. Dan tentu membantu berbagi kita juga, meskipun tidak dengan 3 hal di atas, kita juga dapat membantu doa kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena sesungguhnya dengan kita ikhlas ridho mendoakannya, semoga memberikan motivasi kepada dirinya agar dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saudara kita yang membutuhkan sedang berada dalam masalah, kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya hatinya akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya tenang, maka pikirannya pun akan menjadi tenang. Dan ketika pikirannya tenang, insya Allah saudara kita akan mendapatkan inspirasi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, yakinlah bahwa ketika kita berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan, baik itu materi, tenaga, pikiran, ataupun doa, itu adalah wasilah pertolongan kita, perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jauhi lawan dari sikap berbagi ini, yakni sikap kikir, sikap orang yang tidak mau sharing kepada orang lain, bahkan naudzubillah tidak mau membantu saudaranya. Karena sesungguhnya ketika kita berpikir bahwa kikir itu baik bagi diri kita, Allah berfirman, sesungguhnya kikir itu buruk bagi mereka yang berpikir bahwa dengan kikir itu adalah sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Baik bermanfaat dari segi materi, tenaga, pemikiran maupun doa. Kita berusaha kehadiran kita ini dimanapun, baik itu di tempat kerja, apalagi di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita, naudzubillah, malah merugikan orang lain. Karena ketika kita bermanfaat bagi saudara-saudara kita, ketika kita bermanfaat kepada orang lain, sungguh itu adalah sebaik-baik manusia, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita istiqomah berbuat baik, maka niscaya kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan bagi diri kita. Makna keberkahan adalah bertambahnya kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita coba berikan kemanfaatan kepada orang lain, itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat berbagi dengan saudara-saudara kita, maka tidak hanya saudara kita yang diberikan bantuan oleh kita yang merasa bahagia, tetapi juga diri kita terasa bahagia. Apalagi ketika kita merasakan keberkahan dari bantuan yang kita berikan kepada saudara kita tersebut. Maka tidak jarang kadang-kadang kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Bahkan kita tidak jarang mendapatkan bantuan dari orang lain ketika kita sedang dalam kesusahan. Karena sesungguhnya ketika kita berbagi dengan orang lain, ketika kita bermanfaat kepada orang lain, niscaya kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Oleh karena itu, mari kita istiqomahkan untuk berbagi bersama dengan saudara-saudara kita. Apalagi
di rumah Allah, di masjid kita tercinta ini, ketika ada kegiatan, mari kita saling bergotong royong, memberikan kebermanfaatan dalam program tersebut, agar apa yang diprogramkan, yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah berjalan dengan lancar dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini teknologi begitu masif, begitu sangat cepat berkembang. Kita yang berada di sini dapat memberikan informasi, manfaat kepada orang lain yang jauh di sana. Ataupun sebaliknya, ketika ada informasi yang jauh, sekarang dapat kita ketahui di tempat yang kita singgahi ini. Mungkin kita pernah berpikir, apakah benar yang kita istiqomahkan dengan berbagi dan dengan mengistiqomahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita inginkan diantaranya husnul khotimah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui teknologi kita dapat menyaksikan dalam kehidupan realitas kita saat ini, ada kejadian di daerah yang jauh di sana, tapi kita dapat mengetahuinya melalui gadget, bahwa ada salah seorang hamba Allah yang ketika itu dia menjalankan ibadah sholat berjamaah. Dalam waktu istirahat kerjanya, ketika azan berkumandang, dia langsung menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berada tepat di pojok sebelah kanan saf pertama di masjid tersebut. Ketika sholat berjamaah berlangsung, imam sudah mengakhiri sholatnya, semua jamaah tertegun. Ada salah seorang hamba Allah di pojok sebelah kanan saf pertama, tidak bangun lagi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah di pojok sebelah kanan. Lalu jamaah tersebut pun terkagum-kagum, karena siapa yang tidak mau meninggalnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah itu adalah dalam keadaan husnul khatimah. Setelah dicari informasi, maka diketahuilah bahwa si fulan ini merupakan hamba Allah yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mendengar azan berkumandang, apapun pekerjaan yang ia lakukan, ia datang ke masjid Allah, ke rumah Allah, bersujud. Dan ternyata ketika ingin dimakamkan, masyarakat di wilayah tersebut pun gempar, karena masyarakat di daerah tersebut merasakan bahwa hamba Allah ini adalah orang yang baik, orang yang selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya, orang yang selalu memberikan bantuan kepada rumah Allah, orang yang selalu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ikhlas niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka realitas di zaman ini pun Allah buktikan bahwa ada hamba Allah yang ketika dia beramal ikhlas karena Allah, ibadah istiqomah berjamaah, sholat di masjid Allah, membantu tetangga-tetangga dan masyarakatnya, maka Allah buktikan dalam kematiannya hamba Allah tersebut dalam keadaan sujud berjamaah di saf pertama pojok kanan. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, ikhlas. Kita yakin bahwa istiqomahnya kita insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya doa kita, mudah-mudahan
kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa'tahu amma naha wa'lamu anna Allah ma'akum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'id-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal zalzal wal mihan wal fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldani muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.